Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Tulaiha Haning Safitri MPD, dan juga yang saya hormati para mahasiswi dan mahasiswa Unusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 materi PAI Al-Quran Hadis yang terdiri dari 1 Ardela Lisandi, 2 Fandi Fahroji, 3 Linda Eviana, dan yang keempat adalah saya sendiri Nur Jamal, dan yang kelima adalah Sri Rahayu. Kami akan melakukan presentasi melalui video dengan judul yang pertama adalah materi Al-Quran Hadis kelas 10 semester ganjil yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Adapun materinya, yang pertama adalah mujahadah an-nafsi, yang kedua adalah husnudon atau berbaik sangka, dan yang terakhir adalah ukhuwah atau tali persaudaraan. Adapun materi kelas 10 semester 2 yaitu dengan judul Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Isi materinya terdiri dari definisi zina, kemudian kategori zina atau macam-macam zina, dan yang ketiga adalah hukuman bagi penzina itu sendiri. Materi pada kelas 11 semester 1 dan juga semester 2 ini membahas tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Materi pada bab ini yang pertama pentingnya taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, terus yang terakhir itu adalah etos kerja. Ayat-ayat Al-Quran yang mengenai bab ini pertama pada Quran surah An-Nisa ayat 59, yang kedua pada Quran surah Al-Maidah ayat 5, yang ketiga adalah pada Quran surah At-Taubah ayat 105. Hadis mengenai bab ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap pemerintah, bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Terus pada bab ke-12 ini mengenai tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Materi pada bab ini yakni pertama pentingnya perilaku toleransi, dan yang kedua adalah menghindari diri dari perilaku tindakan kekerasan. Ayat Al-Quran pada bab ini pertama pada Quran surah Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Yang kedua Quran surah Al-Maidah ayat 32. Hadis mengenai bab ini adalah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah yang baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu kelas 12 semester 1, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Materi pertama perintah berpikir kritis, materi kedua hakikat berpikir kritis, yang ketiga manfaat berpikir kritis. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, dan hadisnya dari Sa'ad ibnu Aus radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, dengan orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Nah, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu dan juga berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi yaitu hadis hasan. Materi kedua bersatu dalam keragaman juga demokrasi. Materi pertama demokrasi dalam Islam, yang kedua demokrasi dan syuara, yang ketiga pandangan ulama atau intelektual muslim tentang demokrasi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159, dan hadisnya yaitu dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Materi selanjutnya yakni materi kelas 12 semester 2, materi pertama yakni cerahkan hati nurani dengan saling menasihati. Adapun materinya yakni yang pertama perintah saling menasihati, yang kedua adab dan metode menyampaikan nasihat, dan yang ketiga hikmah dan manfaat nasihat. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi tersebut yakni Quran surat Luqman ayat 14. Adapun hadisnya yakni Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika mampu, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya materi kedua kelas 12 yaitu meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Adapun materinya terdiri dari perintah berlaku ihsan, ruang lingkup ihsan, dan hikmah manfaat ihsan. Surat yang berkaitan dengan ihsan yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan hadis yang menjelaskan tentang ihsan adalah dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Hadis riwayat